Bagaimana jika saya mengatakan bahwa otak Anda sendiri sebenarnya sedang menipu Anda? Setiap hari otak Anda menyodorkan ribuan pikiran, dan sebagian besar dari itu hanyalah sampah mental. Kecemasan tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dialog internal yang tak ada habisnya. Kedengarannya akrab? Dan bagaimana jika saya juga mengatakan bahwa 99% orang melakukan kesalahan fatal yang sama saat mencoba menghilangkan semua itu, dan justru memperburuk keadaan? Mereka mencoba melawan pikiran-pikiran mereka. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan metode yang digunakan oleh para ahli saraf dan psikoterapis untuk tidak melawan pikiran, melainkan berdamai dan bernegosiasi dengannya. Kita tidak akan membahas saran klise seperti berpikirlah yang positif saja. Kita akan mengupas teknik-teknik konkret dan langkah demi langkah yang akan membantu Anda menekan tombol stop untuk menghentikan kebisingan mental. Tonton sampai akhir, dan Anda akan belajar bagaimana mengubah musuh terbesar di kepala Anda menjadi sekutu paling setia. Ngomong-ngomong, coba tulis sekarang di kolom komentar, pikiran apa yang paling sering menghantui Anda. Mari kita lihat seberapa mirip kita semua. Sebelum kita beralih ke teknik-tekniknya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memahami mengapa otak kita sebenarnya menghasilkan aliran kesadaran ini. Bayangkan otak Anda bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sistem keamanan yang sangat tua dan sedikit paranoid. Tugas utamanya, yang terbentuk selama jutaan tahun evolusi, adalah memastikan kelangsungan hidup Anda. Otak terus-menerus memindai dunia di sekitar Anda dan pengalaman internal Anda untuk mencari potensi ancaman. Bagaimana jika saya terlambat bekerja? Apakah tindakan saya kemarin sudah benar? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Semua ini adalah cara alarm internal Anda bekerja. Masalahnya, di dunia modern ini, ancaman nyata seperti harimau bergigi pedang di balik semak sudah jauh berkurang. Namun, sistem ini tetap sama sensitifnya. Otak bereaksi terhadap ancaman sosial, tenggat waktu pekerjaan, dan masalah pribadi dengan intensitas yang sama. Oleh karena itu, pikiran-pikiran yang tidak perlu ini bukan tanda bahwa ada yang salah dengan diri Anda. Ini adalah tanda bahwa otak Anda hanya melakukan tugas selamanya dengan terlalu baik. Tugas kita bukan merusak sistem ini, melainkan melatihnya untuk bekerja lebih efektif di bawah kondisi modern, menyesuaikannya agar tidak membunyikan alarm untuk setiap hal kecil. Jadi, langkah pertama dan yang paling penting, yang mungkin terasa sangat melawan naluri alami kita, adalah berhenti berjuang. Bayangkan Anda terjebak dalam pasir hisap. Apa yang insting Anda perintahkan? Tepat sekali, meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Dan apa yang terjadi? Anda justru akan tenggelam lebih cepat. Hal yang sama berlaku untuk pikiran. Semakin keras Anda mencoba tidak memikirkan sesuatu, semakin kuat pikiran itu akan melekat di benak Anda. Ini dikenal sebagai efek beruang kutub. Coba sekarang juga untuk tidak memikirkan beruang kutub. Apa yang terjadi? Seketika ia muncul di benak Anda. Oleh karena itu, teknik pertama kita adalah pergeseran paradigma. Alih-alih melawan, kita memilih untuk mengamati. Bayangkan pikiran Anda seperti awan di langit, dan Anda adalah langit itu sendiri. Awan datang dan pergi, berubah bentuk, kadang gelap, kadang terang. Tetapi mereka tidak pernah menjadi langit itu sendiri. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah ruang di mana pikiran-pikiran itu muncul. Cukup amati saja pikiran-pikiran itu tanpa menghakimi, persis seperti Anda melihat awan yang lewat. Ini adalah fondasi fundamental untuk semua metode yang akan kita bahas selanjutnya. Mari kita beralih ke satu alat konkret yang akan membantu Anda menjadi pengamat yang dimaksud. Teknik ini dinamakan pelabelan. Ketika ada pikiran mengganggu muncul di benak Anda, alih-alih larut dan tenggelam di dalamnya, Anda cukup memberinya nama, melabelinya. Misalnya, terlintas di benak Anda. Aku pasti akan gagal dalam wawancara ini. Semuanya akan kacau. Aku akan mempermalukan diriku sendiri. Alih-alih mempercayai skenario itu, Anda secara mental berkata pada diri sendiri, "Oh, ini pikiran bencana," atau cukup kecemasan. Atau jika Anda terus-menerus memutar ulang percakapan canggung, "Oke, ini pikiran kenangan," atau ruminasi. Apa manfaatnya? Pertama, Anda menciptakan jarak. Pikiran itu tidak lagi menjadi kebenaran mutlak dan hanya menjadi sebuah peristiwa mental, salah satu dari banyak peristiwa. Kedua, Anda mengalihkan aktivitas di otak dari pusat emosional, seperti amigdala, ke korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas logika dan analisis. Anda berubah dari seorang peserta drama menjadi seorang penonton. Cobalah lakukan ini sepanjang hari. Pikiran tentang masa depan,
pikiran penghakiman, pikiran perencanaan. Anda akan terkejut betapa tindakan sederhana ini dapat mengurangi beban emosional dari apa yang Anda rasakan. Bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran yang paling mengganggu, yang rasanya sulit sekali dilepaskan? Disinilah sebuah metode paradoks bisa sangat membantu. Daripada terus-menerus mencoba mengusir pikiran itu, kita justru melakukan hal sebaliknya. Kita menghadapinya, tapi dengan cara dan syarat kita sendiri. Teknik ini dinamakan waktu khusus untuk kekhawatiran. Alokasikan waktu spesifik dalam jadwal harian Anda, misalnya 15 menit setiap hari pada jam 6 sore. Ini akan menjadi waktu resmi dan terjadwal Anda untuk berkhawatir. Sepanjang hari, begitu pikiran mengganggu itu muncul, Anda tidak perlu berusaha mengusirnya. Anda katakan pada pikiran itu, "Baiklah, pikiran, aku tahu kamu ada. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku akan memikirkannya nanti jam 6 sore di waktu khususku untuk kekhawatiran." Dan segera catat di buku harian atau aplikasi catatan Anda. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Pertama, Anda berhenti melawan pikiran itu, sehingga ia kehilangan energinya. Kedua, Anda menunda reaksi Anda, dan saat waktu yang ditentukan tiba, sebagian besar pikiran yang terasa mendesak atau mengerikan, itu seringkali sudah kehilangan relevansi dan kekuatan emosionalnya. Dan ketika Anda duduk pada jam 6 sore untuk mencermati pikiran-pikiran itu, Anda melakukannya secara sadar, seperti menyelesaikan tugas, bukan lagi sebagai korban kepanikan. Seringkali Anda akan terkejut menyadari bahwa sebenarnya sudah tidak ada lagi hal yang perlu Anda khawatirkan. Saat pikiran terasa membanjiri, kita sering kehilangan pijakan dari realitas, sepenuhnya hanyut dalam gejolak batin. Untuk memutus siklus negatif ini, kita perlu segera membumi, yaitu mengembalikan fokus perhatian kita ke saat ini, ke tubuh kita. Untuk itu, ada teknik sederhana namun ampuh bernama 5-4-3-2-1. Begitu Anda merasa terseret dalam arus kecemasan, berhentilah sejenak dan secara perlahan dalam hati sebutkan 5 hal yang bisa Anda lihat saat ini. Misalnya, saya melihat lampu, buku di meja, retakan di dinding, tangan saya, cangkir biru. Kemudian sebutkan 4 hal yang bisa Anda rasakan secara fisik. Saya merasakan bahan kemeja di bahu, dinginnya meja di bawah telapak tangan, tekanan kursi di punggung, kaki saya di dalam sepatu. Selanjutnya 3 hal yang bisa Anda dengar. Saya mendengar dengungan komputer, detak jam, suara kendaraan di luar jendela. Lalu 2 hal yang bisa Anda cium. Saya mencium aroma kopi, bau kertas. Dan terakhir, 1 hal yang bisa Anda rasakan di lidah. Anda bisa meminum seteguk air atau cukup fokus pada rasa yang ada di mulut Anda. Teknik ini secara paksa menarik otak Anda keluar dari lamunan abstrak dan mengembalikannya ke dunia nyata, dunia fisik. Ini seperti restart darurat untuk sistem saraf Anda. Terkadang, untuk mengusir pikiran yang tidak diinginkan, kita hanya perlu menyibukkan otak dengan sesuatu yang lebih menarik dan menantang. Pada dasarnya, otak kita hanya mampu fokus pada satu tugas saja saat mengerahkan perhatian secara sadar. Otak tidak bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada 2 tugas rumit secara bersamaan, dan kita bisa memanfaatkan karakteristik ini untuk keuntungan kita. Metode ini disebut peralihan kognitif. Intinya bukan hanya mengalihkan perhatian ke hal pasif, seperti menonton serial, tetapi benar-benar mengisi penuh memori kerja otak. Saat pikiran mengganggu mulai menguasai Anda, coba lakukan beberapa hal dari daftar ini. Misalnya, mulailah menghitung mundur dari angka 100, kurangi 7 setiap kali. 100, 93, 86, ini butuh konsentrasi tinggi. Ingat dan coba nyanyikan dalam hati lirik lagu favorit Anda yang sudah lama tidak didengar. Coba sebutkan 20 negara yang namanya berawalan huruf A. Atau mulai pecahkan soal matematika di dalam kepala. Sudoku, teka-teki silang, belajar bahasa baru, atau bermain alat musik, semua ini adalah cara ampuh untuk menggeser pikiran yang tidak diinginkan dari memori kerja Anda. Yang terpenting, pastikan tugas tersebut cukup rumit dan membutuhkan keterlibatan penuh Anda. Mengembangkan gagasan waktu khusus untuk cemas, kita bisa menciptakan sebuah tempat penyimpanan mental khusus. Kita bisa menamakannya kotak pikiran atau brankas mental. Teknik ini adalah visualisasi yang membantu kita secara nyata memisahkan diri dari pikiran-pikiran. Ketika muncul lagi pikiran yang mengganggu, bayangkan di hadapan Anda sebuah kotak atau brankas yang indah dan kokoh. Bisa saja kotak itu terbuat dari kayu, dengan ukiran-ukiran, atau dari baja, dengan kunci kombinasi. Pilih sesuai keinginan Anda.
Ambil pikiran Anda secara mental, yang bisa berbentuk awan gelap, bola berduri, atau sekadar selembar kertas bertuliskan sesuatu. Amati baik-baik pikiran itu, tanpa menghakimi. Lalu katakan pada diri Anda, bukan sekarang waktunya untukmu. Dan dengan perlahan, letakkan pikiran itu ke dalam kotak Anda. Tutup kotak itu, lalu kunci rapat-rapat. Anda bahkan bisa membayangkan menaruh kotak itu di rak paling belakang di lemari. Anda tidak menyingkirkan pikiran itu selamanya, dan Anda juga tidak melawannya. Anda hanya memberitahunya bahwa Anda akan kembali padanya nanti, saat Anda sudah siap. Ini akan memberikan Anda perasaan kontrol yang luar biasa. Pikiran-pikiran itu tidak akan lagi menerobos masuk ke dalam hidup Anda tanpa permisi. Sekarang, Andalah yang memutuskan kapan harus membuka kotak itu. Dan seringkali, ketika Anda akhirnya membukanya, banyak pikiran di dalamnya sudah kehilangan kekuatannya. Nah, sekarang ada sebuah metode yang mungkin terdengar konyol sekali bagi Anda, namun efektivitasnya telah dibuktikan oleh banyak psikoterapis. Tujuannya adalah untuk melucuti kekuatan emosional pikiran negatif yang seringkali menguasai Anda. Teknik ini dinamakan nyanyikan kecemasanmu. Pilihlah pikiran yang paling mengganggu dan menakutkan, yang terus berputar-putar di kepala Anda. Contohnya, saya tidak mampu melakukan apa-apa, saya seorang pecundang. Nah, sekarang, nyanyikan pikiran itu. Ya, benar, nyanyikanlah. Pilihlah melodi yang paling konyol dan ceria yang terlintas di benak Anda. Misalnya, dengan irama lagu anak-anak seperti Balonku Ada 5 atau Selamat Ulang Tahun. Dan dengan suara keras, penuh ekspresi, nyanyikanlah. Saya ya tidak mampu melakukan apa-apa, saya pecundang. Cobalah menyanyikannya dengan suara kartun yang melengking, atau dengan suara bass yang berat, seperti penyanyi opera. Apa yang terjadi pada saat itu? Terjadilah disonansi kognitif. Isi pikiran yang serius dan tragis itu berkonflik dengan bentuk penyampaian yang sama sekali tidak serius. Otak tidak bisa secara bersamaan menganggap sesuatu sebagai ancaman yang mengerikan dan sebagai lagu yang konyol. Muatan emosional yang membuat pikiran itu begitu kuat akan menguap begitu saja. Pikiran itu berubah dari monster menjadi badut yang lucu. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk memutuskan ikatan kebiasaan pikiran negatif, emosi negatif. Mari kita gunakan lagi kekuatan imajinasi kita. Visualisasi itu bukan cuma sekadar berfantasi, tapi lebih ke memanfaatkan gambaran mental secara sadar untuk mengubah kondisi diri. Teknik yang akan saya jelaskan ini disebut tempat berlindung mental. Tugas Anda adalah menciptakan sebuah tempat yang ideal, aman, dan menenangkan dalam imajinasi Anda. Sebuah tempat di mana Anda bisa pergi kapan saja, terutama saat merasa terbebani atau kewalahan. Pejamkan mata Anda dan bayangkan tempat itu secara detail, bahkan sampai ke hal-hal terkecil. Bisa berupa pantai berpasir putih, sebuah pondok nyaman di pegunungan, padang rumput yang bermandikan sinar matahari di tengah hutan, atau bahkan sebuah pesawat luar angkasa yang melayang di antara bintang-bintang. Yang terpenting, tempat ini harus benar-benar Anda asosiasikan dengan kedamaian dan keamanan penuh. Sekarang, libatkan semua indera Anda. Apa yang Anda lihat? Warna-warna, cahaya, bayangan. Apa yang Anda dengar? Suara ombak, kicauan burung, atau mungkin suara kayu bakar yang berderak di perapian. Apa yang Anda rasakan? Pasir hangat di bawah kaki, hembusan angin sepoi-sepoi di kulit, atau kelembutan kursi yang Anda duduki. Aroma apa yang tercium oleh Anda? Bau laut yang asin, aroma pinus, atau wangi teh yang baru diseduh. Kunjungi tempat berlindung Anda ini secara teratur, setidaknya selama beberapa menit setiap hari. Dengan begitu, di saat-saat stres, Anda bisa langsung pindah ke sana dan mendapatkan ketenangan yang Anda butuhkan, hanya dengan memejamkan mata. Banyak dari pikiran-pikiran kita yang tidak perlu seringkali tidak berdasar pada fakta, melainkan pada persepsi realitas yang keliru, atau yang kita kenal sebagai bias kognitif. Terapi perilaku kognitif, atau CBT, mengajarkan kita untuk menjadi detektif bagi pikiran kita sendiri, untuk berani mempertanyakan kebenarannya. Begitu Anda menyadari ada pikiran negatif, jangan langsung mempercayainya begitu saja. Mari kita interogasi pikiran itu dengan 3 pertanyaan sederhana. Pertanyaan pertama, bukti apa yang saya miliki yang menunjukkan bahwa pikiran ini 100% benar? Bukan 50%, bukan 90%, tapi benar-benar 100%. Seringkali kita akan menemukan bahwa pikiran-pikiran kita yang paling menakutkan hanyalah asumsi belaka, bukan fakta. Pertanyaan kedua, adakah cara lain yang lebih positif atau netral untuk melihat situasi ini?
Ini membantu kita keluar dari cara pandang sempit dan melihat alternatif-alternatif lain. Misalnya, daripada berpikir, bos saya menatap dengan sinis, dia pasti ingin memecat saya. Kita bisa berpikir, mungkin saja dia sedang mengalami hari yang berat. Dan pertanyaan ketiga, yang paling ampuh, apa yang akan saya katakan kepada sahabat terbaik saya jika dia berada dalam situasi yang sama dengan pikiran-pikiran seperti ini? Biasanya, kita cenderung memperlakukan teman dengan jauh lebih banyak empati dan rasionalitas daripada diri kita sendiri. Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu Anda melihat diri sendiri dari sudut pandang yang objektif dan memberikan nasihat yang benar-benar bijak kepada diri sendiri. Metode ini didasarkan pada penerimaan secara total dan mungkin terasa berlawanan dengan intuisi. Bagaimana jika, alih-alih melawan, mengabaikan, atau menganalisis pikiran tersebut, Anda justru mengucapkan terima kasih kepada otak Anda? Bayangkan, pikiran cemas Anda seperti seorang pengawal yang terlalu bersemangat, yang melihat ancaman di setiap desiran kecil. Dia tidak bermaksud jahat pada Anda. Sebaliknya, dia mati-matian berusaha melindungi Anda. Hanya saja caranya sangat kikuk. Ketika muncul pikiran seperti, bagaimana jika saya sakit? Daripada langsung panik, katakan dalam hati, terima kasih, otak, atas kepedulianmu. Aku menghargai upayamu untuk melindungi dan memperingatkan aku tentang potensi bahaya. Tapi saat ini aku baik-baik saja. Aku bisa mengatasinya. Kamu bisa rileks. Sikap seperti ini mengubah seluruh dinamika. Anda tidak lagi menjadi korban pikiran Anda, melainkan menjadi penguasa yang baik hati atas pikiran-pikiran itu. Anda tidak berdebat atau membuktikan apapun. Anda hanya mengakui niat di balik pikiran itu, niat untuk melindungi, dan dengan lembut melepaskannya. Ini melucuti kekhawatiran Anda. Anda seolah berkata kepada sisi panik dalam diri Anda, aku mendengarmu, terima kasih, kendali ada padaku. Seiring waktu, praktik ini mengajari otak Anda bahwa tidak setiap potensi ancaman perlu ditanggapi dengan alarm bahaya yang meraung-raung. Pernapasan kita adalah alat yang menakjubkan yang selalu menemani kita. Ini adalah pengendali langsung sistem saraf otonom kita. Saat kita merasa cemas atau khawatir, napas kita menjadi cepat dan dangkal. Namun, jika kita secara sadar mengubah pola pernapasan, kita dapat mengirimkan sinyal ke otak. Semuanya baik-baik saja, tidak ada bahaya. Salah satu teknik paling efektif untuk menenangkan diri dengan cepat adalah pernapasan kotak. Teknik ini digunakan oleh militer, atlet, dan para dokter untuk meredakan stres. Caranya sangat sederhana. Bayangkan sebuah kotak. Setiap sisi kotak melambangkan satu tahap pernapasan, dan setiap tahap berlangsung selama 4 detik. Jadi, duduklah dengan tegak. Tarik napas perlahan melalui hidung, hitung sampai 4. Kemudian, tahan napas Anda, hitung sampai 4. Setelah itu, embuskan napas perlahan melalui mulut, sekali lagi hitung sampai 4. Dan sekali lagi, tahan napas setelah mengembuskan napas, hitung sampai 4. Ini adalah satu siklus. Ulangi siklus ini 3-5 kali. Fokuskan perhatian Anda pada hitungan dan pada sensasi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Praktik sederhana ini akan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengeluarkan Anda dari mode lawan atau lari, mengembalikan Anda ke kondisi tenang dan pikiran yang jernih. Mari kita selami lebih dalam dunia kesalahan berpikir, atau yang dikenal sebagai bias kognitif. Ini adalah pola pikir khas yang seringkali membuat kita melihat realitas dari sisi negatifnya. Mampu mengenali bias-bias ini adalah sebuah kekuatan super. Salah satu bias yang paling umum adalah katastropisasi. Ini terjadi ketika kita membuat masalah kecil seolah-olah menjadi bencana besar. Misalnya, Anda membuat salah ketik di laporan, lalu pikiran Anda langsung, habislah saya pasti akan dipecat, tidak akan pernah dapat pekerjaan lagi, dan akhirnya meninggal dalam kemiskinan. Begitu Anda menyadari pola pikir ini, katakan pada diri sendiri, cukup, ini adalah katastropisasi. Dan tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terbesarnya, bukan skenario terburuknya? Bias lain adalah pemikiran hitam putih. Di sini dunia hanya terbagi menjadi baik atau buruk, berhasil atau gagal. Contohnya, jika saya tidak lulus ujian dengan nilai sempurna, berarti saya benar-benar gagal total. Belajarlah melihat bahwa tidak semua hal itu hitam atau putih saja. Bahkan jika Anda mendapatkan nilai yang cukup baik, itu sudah merupakan hasil yang bagus. Ada juga membaca pikiran. Saya tahu mereka berpikir buruk tentang saya, dan pemikiran saya harus selalu melakukan semuanya dengan sempurna.
Mulailah melacak kesalahan-kesalahan dalam pola pikir Anda ini. Kesadaran sederhana bahwa ini hanyalah sebuah bias, bukan kenyataan, sudah setengah menyelesaikan masalah. Satu lagi trik sederhana namun sangat efektif untuk mengelola pikiran adalah metode menunda. Ini mirip dengan waktu khusus khawatir, namun bekerja sedikit berbeda dan bisa diterapkan pada semua pikiran yang mengganggu, tidak hanya yang mencemaskan. Bayangkan saja ada sebuah pikiran yang muncul di benak Anda, menuntut perhatian segera. Bisa berupa ide proyek baru, keinginan untuk mengecek media sosial, atau ingatan yang tiba-tiba muncul. Daripada langsung meninggalkan segalanya dan mengikuti pikiran itu, Anda bisa bilang padanya, ide bagus, saya akan memikirkannya, tapi tidak sekarang. Saya akan memikirkannya dalam 10 menit ke depan, atau 1 jam lagi, atau setelah Anda menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. Anda tidak menolak pikiran itu, Anda hanya memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. Jeda waktu yang singkat ini bisa melakukan keajaiban. Ini memutuskan hubungan impulsif, stimulus-respons. Dalam 10 menit itu, intensitas emosional yang dibawa pikiran itu seringkali mereda. Dan ketika Anda kembali ke pikiran itu, Anda bisa mengevaluasinya dengan lebih jernih dan memutuskan apakah pikiran itu layak mendapatkan waktu dan energi Anda. Seringkali, ternyata pikiran yang tadinya terasa sangat penting dan mendesak hanyalah sebuah dorongan sesaat. Teknik ini melatih otot kendali diri dan kesadaran Anda. Terkadang cara terbaik untuk keluar dari jerat pikiran yang kalut adalah dengan benar-benar melibatkan tubuh kita. Ketika kita terjebak dalam lingkaran pikiran berulang atau overthinking yang tak berujung, kita berada dalam kondisi mental yang sangat pasif. Aktivitas fisik adalah penawar paling ampuh. Gerakan mengalihkan perhatian dari kekhawatiran abstrak ke sensasi fisik yang nyata. Saat Anda berlari, Anda merasakan otot-otot bekerja, jantung berdebar, dan angin menyentuh wajah Anda. Otak kita tidak punya cukup sumber daya untuk mendukung aktivitas fisik yang intens sekaligus terus memutar pikiran yang sama berulang kali. Selain itu, olahraga, terutama latihan kardio, merangsang produksi endorfin, antidepresan dan pereda nyeri alami tubuh kita. Anda tidak perlu berlari maraton. Bahkan jalan kaki cepat selama 15 menit di sekitar rumah pun bisa memberikan dampak yang luar biasa. Cobalah untuk dengan sadar memusatkan perhatian pada ritme langkah kaki Anda, pada napas Anda, dan pada apa yang Anda lihat di sekitar saat berjalan. Menari dengan musik favorit, yoga, atau latihan kekuatan, segala bentuk gerakan yang Anda nikmati akan efektif. Anda benar-benar mengeluarkan stres dan pikiran yang mengganggu dari tubuh Anda. Dialog batin kita memiliki kekuatan yang sangat besar dalam memengaruhi kondisi mental kita. Jika Anda terus-menerus mengulang afirmasi negatif pada diri sendiri, lama-kelamaan itu akan dianggap sebagai kebenaran bagi diri Anda. Namun, kita bisa dengan sadar mengubah pola ini dengan menggunakan afirmasi penangkal. Ini bukan sekadar frasa kosong seperti, saya yang terbaik. Ini tentang menciptakan pernyataan balasan yang realistis dan suportif untuk pikiran negatif yang paling sering muncul di benak Anda. Pertama, identifikasi pikiran pengganggu utama Anda. Misalnya, saya tidak pernah berhasil menyelesaikan apapun. Saya sangat tidak terorganisir. Sekarang, ciptakan penawarnya. Penawar itu harus positif, berorientasi masa kini, dan realistis. Alih-alih berkata, saya akan menyelesaikan semuanya, yang mungkin tidak benar dan justru bisa menimbulkan penolakan. Coba katakan, saya melakukan yang terbaik dengan semua sumber daya yang saya miliki saat ini. Atau, setiap hari, saya menjadi semakin terorganisir. Atau jika pikiran Anda adalah, saya takut gagal, penawarnya bisa berupa, setiap upaya, bahkan yang tidak berhasil sekalipun, adalah pengalaman berharga yang membuat saya lebih kuat. Tuliskan afirmasi-afirmasi ini dan ulangi beberapa kali sehari, terutama di saat pikiran negatif mulai menyerang. Seiring waktu, Anda akan mulai memprogram ulang otak Anda untuk berpikir dengan cara yang lebih konstruktif. Pikiran kita seringkali seperti loteng yang penuh sesak, di mana kenangan lama, ide-ide baru, daftar tugas, ketakutan, dan harapan bercampur aduk tanpa aturan. Kekacauan ini menciptakan kebisingan latar belakang yang konstan dan kecemasan. Untuk membereskan kekacauan ini, kita perlu mengeluarkan semuanya terlebih dahulu. Untuk itu, ada sebuah teknik yang sangat bagus, dikenal sebagai pelepasan pikiran, atau menulis bebas. Ambil selembar kertas dan pulpen. Ini lebih penting daripada mengetik di komputer, karena mengaktifkan bagian otak yang berbeda, dan mulailah menulis.
Tuliskan apa saja yang muncul di benak Anda, tanpa henti, tanpa sensor, dan tanpa berusaha membuat tulisan itu indah atau logis. Keluhan, ide-ide, potongan kalimat, ketakutan, daftar belanja, apapun yang ada di benak Anda. Jangan membaca ulang atau mengoreksinya. Tugas Anda hanyalah mengosongkan pikiran dengan memindahkan semua kekacauan ini ke atas kertas. Lakukan ini selama 10-15 menit tanpa jeda. Setelah selesai, Anda mungkin akan merasakan kelegaan dan kejernihan yang luar biasa. Seringkali, setelah melihat pikiran Anda di atas kertas, Anda akan menyadari betapa berlebihan atau tidak logisnya pikiran-pikiran itu. Lembaran kertas ini kemudian bisa Anda bakar, robek, atau buang begitu saja. Tindakan fisik menyingkirkannya itu sendiri dapat memiliki efek terapeutik yang sangat kuat. Salah satu metode paling canggih dan ampuh untuk berinteraksi dengan pikiran berasal dari Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Ini disebut pemisahan kognitif atau diffusion. Intinya adalah belajar untuk melihat pikiran Anda bukan sebagai realitas objektif, melainkan hanya sebagai kata-kata. Sebagai kumpulan suara atau simbol yang muncul dalam benak Anda. Kita cenderung menyatu dengan pikiran kita, terutama dengan yang negatif. Pikiran saya seorang pecundang tidak dipersepsikan sebagai pikiran, melainkan sebagai fakta, inti dari diri kita. Diffusion membantu mengurai keterikatan ini. Ada latihan sederhana, daripada mengatakan pada diri sendiri, saya seorang pecundang, coba katakan, saya memiliki pikiran bahwa saya seorang pecundang. Merasa perbedaannya? Sebuah jarak tercipta. Anda adalah pengamat pikiran itu, bukan pikiran itu sendiri. Anda bisa melangkah lebih jauh. Bayangkan pikiran itu tertulis di daun-daun yang mengalir di sungai, atau pada gerbong kereta api yang melaju melewati stasiun. Anda tidak melompat naik kereta itu, Anda hanya mengamatinya. Ini secara radikal mengubah pandangan Anda terhadap dunia batin Anda. Pikiran kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan Anda. Humor adalah salah satu senjata yang paling sering diremehkan dalam melawan kecemasan dan pikiran yang mengganggu. Cara kerjanya mirip, yaitu melucuti keseriusan dan bobot dari pikiran-pikiran tersebut. Teknik ini dinamakan membawa ke absurditas. Ambil pikiran cemas Anda dan mulailah melebih-lebihkannya sampai ke tingkat yang benar-benar tidak masuk akal, konyol dan menggelikan. Misalnya, Anda terganggu oleh pikiran. Bagaimana jika saya mengatakan hal bodoh saat rapat? Mulailah mengembangkan skenario ini. Ya, saya akan mengatakan hal yang begitu bodoh, sehingga semua orang di ruangan itu akan terdiam dan menatap saya. Atasan saya akan berdiri, berjalan perlahan, lalu mencopot ID card saya. Kemudian dia akan memanggil satpam yang akan menggiring saya keluar gedung diiringi sorakan dan cemoohan dari rekan-rekan kerja. Berita tentang kebodohan saya akan menjadi tajuk utama media massa dunia. Presiden bahkan akan menyampaikan pidato darurat. Lalu, atas nama saya akan dinamakan sebuah jenis baru idiotisme klinis. Alien akan datang ke bumi untuk mempelajari otak saya yang fenomenal. Tapi setelah menyadari betapa bodohnya ucapan saya, mereka akan terbang pulang dengan kecewa. Teruslah melakukan ini sampai Anda merasa geli dan tertawa. Ketika Anda bisa menertawakan ketakutan Anda, ia akan kehilangan semua kekuatannya atas diri Anda. Anda akan melihat betapa tidak masuk akal dan berlebihannya pikiran-pikiran itu. Kita sudah sering membicarakan tentang manfaat jalan kaki. Namun, kegiatan ini bisa diubah menjadi praktik meditasi yang kuat, yang kita kenal sebagai jalan kaki penuh kesadaran atau mindful walking. Ini bukan sekadar bergerak dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah penyelaman penuh ke dalam proses berjalan itu sendiri dan momen saat ini. Carilah tempat di mana Anda bisa berjalan kaki dengan tenang setidaknya selama 5-10 menit. Mulailah melangkah, namun dengan tempo yang melambat. Alihkan seluruh perhatian Anda pada sensasi di telapak kaki. Rasakan bagaimana tumit Anda menyentuh tanah, bagaimana berat tubuh bergeser ke telapak kaki bagian depan, bagaimana jari-jari kaki mendorong diri dari permukaan. Rasakan tekstur tanah di bawah kaki Anda, aspal, rumput, kerikil. Kemudian perluas perhatian Anda. Rasakan bagaimana kaki Anda bergerak, bagaimana otot-otot bekerja. Rasakan hembusan udara di kulit Anda, kehangatan matahari, atau sejuknya angin. Dengarkanlah semua suara di sekitar. Tanpa perlu menganalisisnya, cukup terima saja sebagai lanskap suara. Ketika pikiran-pikiran muncul di benak, dan itu pasti akan terjadi, cukup sadari kehadirannya dan dengan lembut kembalikan perhatian Anda pada sensasi berjalan.
Praktik ini mengajarkan Anda untuk berada di sini dan saat ini, dan menggunakan tubuh Anda sendiri sebagai jangkar yang menahan Anda di momen sekarang, jauh dari badai pikiran-pikiran yang tidak perlu. Dan sampailah kita pada prinsip paling utama, yang menjadi dasar semua teknik yang efektif. Prinsip ini adalah penerimaan, bukan perlawanan. Semua masalah kita dengan pikiran dimulai ketika kita memutuskan bahwa sebagian dari mereka buruk, salah, atau berbahaya, dan mulai memeranginya. Namun, seperti yang telah kita ketahui, melawan pikiran itu ibarat mencoba memadamkan api dengan bensin. Itu justru akan semakin memperkuatnya. Penerimaan tidak berarti Anda harus menyukai pikiran-pikiran cemas Anda, atau harus mempercayainya. Penerimaan adalah pengakuan bahwa pikiran datang dan pergi, dan ini adalah proses alami otak. Ini adalah kesediaan untuk membiarkan pikiran-pikiran itu ada, tanpa berpegangan padanya dan tanpa menolaknya. Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi sungai. Pikiran adalah air yang terus mengalir. Melawan pikiran ibarat mencoba menghentikan aliran sungai. Ini melelahkan dan sia-sia. Penerimaan adalah duduk di tepi sungai dan hanya mengamati arusnya. Terkadang airnya akan jernih dan tenang, terkadang keruh dan bergejolak. Namun, Anda tetap berada di tepi. Anda bukan sungai itu. Menyadari fakta sederhana ini adalah pencapaian tertinggi dalam mengelola kesadaran diri. Inilah kebebasan sejati. Baiklah. Mari kita rangkum. Hari ini kita sudah menjelajahi 20 metode ampuh untuk menghadapi pikiran-pikiran yang mengganggu. Kita belajar untuk menjadi pengamat, bukan pemeran dalam drama di kepala kita sendiri. Kita memberi label pada pikiran, mengalokasikan waktu khusus untuknya, membumikan diri dengan indera kita, melantunkan kecemasan, dan bahkan membawanya ke tingkat absurditas. Kita menjadi detektif bagi pikiran kita sendiri. Mempertanyakannya, dan belajar berterima kasih pada otak kita atas perhatiannya yang kadang kikuk. Tapi tahukah Anda, apa rahasia utamanya? Ini bukan tentang belajar menghentikan pikiran sepenuhnya. Itu tidak mungkin, dan bahkan tidak perlu. Pikiran ibarat cuaca dalam benak kita. Terkadang cerah, terkadang badai. Terobosan sejati terjadi saat Anda menyadari bahwa Anda bukan cuaca itu. Anda adalah langit. Anda adalah ruang di mana semua itu terjadi. Dan tugas Anda bukanlah untuk mengendalikan cuaca, melainkan belajar untuk tidak basah kuyup saat hujan dan menikmati matahari. Berhenti menjadi budak pikiran Anda dan jadilah pengamatnya yang bijaksana dan tenang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Perhatian Anda adalah hadiah terbesar bagi kami. Jika Anda menemukan setidaknya satu metode yang berguna bagi Anda, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini. Di sini kita akan terus menjelajahi dunia otak kita yang menakjubkan. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Metode mana dari 20 ini yang akan Anda coba pertama kali? Atau mungkin Anda punya cara Anda sendiri yang teruji untuk mengatasi kebisingan mental? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan diskusi paling bermanfaat dan saling membantu.